Alhamdulillah, di dalam pelajaran yang lalu dibacakan ahadits Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, paling enak zaman sekarang tuh daripada orang mikir macam-macam, kita mikirin hadisnya Nabi Muhammad. Kita mengkaji hadisnya Nabi, kita merenungin hadisnya Nabi. Ada orang merenung ini, merenung itu. Tapi sebaik-baik yang kita renungin Al-Quran, sebaik-baik yang kita renungi dan kita kaji hadisnya Nabi Muhammad SAW. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Allah Ta'ala berfirman, mengatakan kepada para kaum wanita, wanitanya Nabi Muhammad, para istri beliau dan putri beliau dan keluarga beliau, وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. Sebut apa yang dilantunkan, yang ditilawahkan, yang dibaca di rumah-rumah kalian. Apa ayat-ayatnya Allah. Dan juga al-hikmah. Wal-hikmah adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang masalahnya, apa yang dikaji, yang dilantunkan di dalam rumah kita? Apa yang dilantunkan? Yang dilantunkan medsos, yang dilantunkan hidupnya orang, liburannya orang, keluarganya orang, beranaknya orang, kawinannya orang. Begitu yang dilantunkan itu. Wadhkurna, suruh ingat, suruh renungi, suruh hayati. Mayutla fi buyutikun, tilawah Al-Quran yang dibacakan di rumah kalian. Maknanya Nabi selalu membacakan tilawah ayat-ayat Al-Quran di rumah-rumah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Maghribi itu beliau menyebutkan di dalam rihlahnya ke kota Hadramaut, ke kota Tarim, itu sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu beliau tulis fi asr ba'da wafat Sayyidina Al-Idrus, sekitar 600 tahun yang lalu. Itu beliau bilang di dalam rihlahnya, saya keluar habis salat maghrib. Tak salah, saya keluar salat maghrib di masjid. Habis salat maghrib saya keluar ke jalanan di kota tersebut, ngelewatin jalanan gang, dari kanan kiri orang tuh saut-sautan baca Al-Quran. Dan saya masuk gang, saya hitung nih yang baca surat Yasin. Di antara yang baca surat Yasin, yang saya dengar kalimat Yasin, itu aja yang saya dengar kalimat Yasin. Dari ujung jalan ke ujung jalan ada 40 rumah. Sisanya yang udah di tengah atau yang udah ngelewatin daripada surat Yasin menuju surat berikutnya, yang saya dengar kalimat Yasin ada 40. Yasin, langsung Yasin, Yasin, Yasin. Subhanallah, 40 rumah. Nah, sekarang apa yang dikaji di rumahnya kita, yang dilantunkan di rumahnya kita? Subhanallah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Karenanya itu alangkah indahnya kalau kita merenungi Al-Quran, merenungi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelajaran yang lalu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang-orang pilihan di antara kalian, orang-orang terbaik di antara kalian yang mana? Yang handphonenya paling bagus? Enggak. Yang rekeningnya duitnya paling gemuk di bank? Bukan. Yang mobilnya paling bagus di parkiran? Bukan. Yang sepatunya, jamnya paling bagus? Enggak. Yang paling terpilih, yang paling mulia di antara kalian siapa? Ahasinukum akhlaqa. Orang-orang yang paling bagus, yang paling luhur akhlaknya. Berakhlak enggak harus jadi kaya raya. Berakhlak enggak harus jadi pejabat dulu. Berakhlak enggak harus sekolah tinggi-tinggi dulu. Berakhlak enggak harus punya titel sebanyak 2 meter. Berakhlak enggak harus menjadi orang yang hartawan, yang kaya. Enggak. Sekarang kita bisa di sini. Akhlak yang bagus lebih baik daripada baju yang bagus. Akhlak yang bagus lebih baik daripada duit yang banyak. Sungguh, kaya raya enggak ada akhlak, orang enggak demen. Ilmu tinggi enggak ada akhlak, ilmunya menjadi barang bukti yang memberatkan dia di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya khiyarukum, yang terbaik di antara kalian siapa? Yang paling bagus akhlaknya. Dan di antara orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kita ketika kita hadir di satu tempat, duduk di satu tempat, yang merasa dirinya paling kurang, paling kecil, paling nggak punya apa-apa, paling rendah, paling hina. Nah, itu orang yang paling bagus akhlaknya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang merasa dirinya saya paling hebat, saya paling baik, saya paling Islam,
Kan ada yang begitu. Saya paling benar. Saya. Nah itu bukan akhlaknya Nabi, itu akhlaknya iblis. Tahu kan akhlaknya iblis di Quran apa? Ana khairum minhu. Sayyidina Adam waktu beliau tersandung di dalam kesalahan yang sudah ditakdirkan oleh Allah atas beliau. Ketika beliau kesandung kesalahan, maka apa yang beliau lakukan emang dasar orang yang berakhlak ya, begitu kesandung kesalahan aja, salahnya aja indah, apalagi benarnya. Begitu bikin salah, tahu apa? Bukan mencari pembenaran, bukan mencari alibi, bukan beralasan. Langsung dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ngezalimin diri sendiri. Ya Allah, saya ngejahatin diri sendiri. Ya, kita nggak bisa ngezalimin Allah. Kita nggak bisa ngejahatin Allah. Kita bikin jahat, kita ngejahatin diri kita sendiri. Walaupun ada orang lain yang kita zalimi, pada hakikatnya kita ngejahatin diri kita lebih daripada kita ngejahatin orang tersebut. Kita merugikan diri kita lebih daripada kita merugikan orang manapun juga. Zalamna anfusana. Tapi iblis ketika dia bikin salah, malaka alla tasjuda li Adam idza martuk. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau? Maka iblis berkata, langsung dikeluarin ilmunya. Mau adu ilmu sama Tuhan. Nggak ada akhlak tuh kan? Padahal dia ibadatnya paling banyak. Nggak ada satu petak pun di langit, di bumi, melainkan iblis pernah sujud di situ. Termasuk petak yang kita injak ini, iblis sudah pernah sujud di situ. Itu iblis beribadat kepada Allah di 3 tempat. Di bumi, di langit, di sorga. Itu iblis. Ditanya, kenapa kamu nggak sujud untuk Adam ketika aku perintahkan engkau? Maka iblis berkata, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Tuh. Terus dia kasih, saya punya dalil. Apa dalilnya? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah menurut alibinya iblis. Dia nggak tahu kalimat khalaqta, Allah menciptakan. Allah mau ciptakan dari tanah, Allah mau ciptakan dari lumpur, Allah mau ciptakan dari kayu, Allah mau ciptakan dari awan, Allah mau ciptakan dari angin, Allah mau ciptakan dari air, Allah mau ciptakan dari api. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Hargai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencipta dan Allah memerintahkan. Subhanallah. Wahakadha. Nah, makanya tuh orang tuh ketika dia hadir majlis pulang, ya, mau jadi kayak Nabi Adam atau kayak iblis. Majlis yang benar pulang adalah dengan membawa hati yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim, ya Allah, saya salah, ya Allah, saya keliru. Pulang dengan hati yang inkisar, dengan hati yang luluh, dengan hati yang renyuh. Bukan pulang kayak iblis. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Saya nggak sombong, saya cuma sombongnya sama presiden doang. Saya cuma sombongnya sama gubernur doang. Saya sombongnya cuma sama pejabat doang. Saya sombongnya cuma sama manusia kan. Tahu gak al-kibir? Man ra'a nafsahu khair min ahadi khalqillah bahwa mutakabbir. Yang nganggap dirinya lebih baik dari pada salah satu makhluk Allah, ada sombong, nganggap diri lebih baik dari semut. Dia sombong. Waliyadzubillah min dzalik. Kaif bagaimana itu? Kata Sayyidina Al-Haidari, Ustazah, dia mau dakwah. Maka ayahnya bilang, kamu mau dakwah ke Al-Adni, dia mau dakwah. Terus bilang, ayah beliau mau dakwah kepada siapa? Ya kepada orang. Coba bawakan kepada saya orang yang lebih rendah dari kamu. Dia lihat kalau ulama semua lebih mulia dari saya, dia pikir. Kemudian dia berpikir lagi, merenung, kalau santri, saya belum tentu lebih baik dari santri. Santri jalan di atas hamparan malaikat, sayapnya malaikat. Hamparan sayapnya malaikat. Begitu. Kemudian saya bukan orang yang ngamalkan ilmu saya, ngerasa dirinya nggak benar. Kalau begitu dari tukang maksiat,
Tukang maksiat, mereka bermaksiat, sedangkan mereka nggak tahu kalau itu haram. Saya udah punya ilmu, tapi saya masih maksiat kepada Allah Ta'ala. Saya lebih jahat dari mereka, nganggap dirinya maksiat, nganggap dirinya orang nggak benar. Sampai dilihat orang kafir, iya sekarang dia kafir, cuma akhir hayatnya saya nggak tahu. Kali dia dapat hidayat masuk Islam, dan saya nggak tahu akhir hayat saya seperti apa. Nah, sekarang iya saya muslim, dia kafir, tapi akhir hayat kami saya nggak tahu. Saya ditutup umur saya dengan seperti apa dan dia dengan seperti apa, saya nggak tahu. Akhirnya pas dia pulang ke rumahnya, karena sedih dia nggak menemukan apa yang dia cari, siapa yang lebih hina dari dia. Tahu-tahu lihat ada bangkai anjing yang udah busuk di jalanan. Nah, ini lebih hina dari saya. Dia tadinya mau ngambil tali, mau diseret ke hadapan ayahnya. Maka baru mau diseret begitu, dia pikir besok hari kiamat dia dibangkit. Saya dibangkit. Dan anjing ini kelak kembalinya kepada tanah. Tapi kalau saya maksiat kepada Allah, saya kembalinya ke dalam api neraka. Jadi saya nggak bisa mengklaim diri saya lebih baik daripada anjing. Hakadha Uwais Al-Qarni, afdalu tabi'in yang paling afdal. Uwais Al-Qarni cari makanan di tong sampah. Tahu-tahu digonggong sama anjing. Dia nengok ke anjing. Anjing bilang, anta kul mimma yalik. Dia bilang kepada anjing, engkau makan bagian kamu. Begitu, saya nggak ngusir kamu dengan beranggapan saya lebih baik daripada anjing. Anjing minggir. Saya nggak bilang begitu. Kamu nggak lebih baik dari saya dan saya nggak lebih baik dari kamu. Tapi entar belakangan di akhirat, kalau saya lolos dari neraka masuk surga, saya lebih baik dari anjing. Kalau enggak, kamu lebih baik dari saya. Akhlaknya bahkan kepada binatang. Subhanallah. Khiyarukum, orang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya, bukan yang paling pintar pidato, bukan yang paling banyak hafalannya, tapi yang paling bagus akhlaknya. Allah yuhassin lana al-akhlaq, insyaallah yuwassi' lana al-arzaq. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagusin akhlak kita, dan Allah Ta'ala luaskan rezeki kita. Yang akhlaknya bagus, nah tuh rizkinya udah paling, wah Masya Allah, rizki yang paling gede tuh kalau dikasih akhlak yang bagus. Kasih akhlak yang bagus. Subhanallah. Oke, itu sedikit daripada pelajaran yang lalu. Nah terus dalam pelajaran yang sekarang ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang membuatmu ragu kepada hal-hal yang tidak membuatmu ragu. Ini ragu, ini yakin. Ambil yang yakin. Jangan kita coba-coba sama yang ragu, yang meragukan. Yang bikin ragu tinggalin. Yang yakin pegang dengan baik-baik. Sungguh orang bodoh yang meninggalkan yakin yang dia punya demi keraguan yang kagak jelas. Dalam hal apa keraguan tersebut? Di dalam makanan misalkan, dalam makanan yakin itu halal, silahkan, tapi dia tinggalkan yang yakin, dia menuju kepada hal yang syubhat, yang meragukan, jangan lakukan itu. Itu dalam perihal makanan tersebut dibilang, atib tu'matak tustajab da'watuk. Perbagus makananmu, berhati-hati di dalam memilah makananmu, maka doamu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kun wari'an takun abadan nas. Jadilah kamu orang yang berhati-hati dari yang syubhat, niscaya kamu menjadi orang yang paling ahli, yang paling hebat di dalam pengabdian dan beribadat kepada Allah Ta'ala. Tuh. Di dalam makanan, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ketika kita tinggalkan hal tersebut, kita nggak jadi mati, nggak jadi berkurang rezekinya kita. Terus juga para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kunna natruku 70 baban min halal makhafatal bab wahid min asyubhah. Kita dahulu meninggalkan 70 pintu yang halal, khawatir kejeblos dalam satu pintu yang syubhat, apalagi yang haram. Oh, kita kebalikannya, ada 70 pintu haram, satu pintu syubhat.
Bukan halal lagi, satu pintu syubhat. Terus kita bilang, insya Allah saya kenanya di yang syubhat deh. Kita kayak begitu sekarang. Waliyadzubillah min dzalik. Berhati-hati dalam hal yang demikian. Anehnya banyak orang was-was. Tahu kan was-was? Mau sholat was-was, takbir was-was. Suka ketemu gak yang begitu? Ada gak di rumah yang kayak begitu? Mau takbir was-was. Takbir Allah, enggak jadi. 5 menit makmumnya nungguin dia. Bawaannya mau jurakin yang begini kan. Nungguin dia. Mau takbir was-was. Ambil wudhu juga was-was. Masya Allah, basuh wajah. Kalau belum 2 ember belum kelar tuh wudhunya. Belum kelar basuh wajahnya dia. Nah ini keliru. Was-was dalam sholat, was-was di dalam niat, was-was di dalam wudhu, itu bukan ibadat. Itu bukan bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Itu adalah dari kebodohan, minal jahal, minasyaitan, hal yang demikian. Kalau mau was-was, kenapa was-wasnya bukan dalam hal makanan? Harusnya was-was dalam hal makanan. Urusan sholat, was-was. Urusan wudhu, was-was. Tapi giliran urusan makanan, makan dulu. Nggak pakai dia tanya dari mana. Pokoknya ada depan mata, dia makan dulu. Nggak taunya Gojek salah nganter. Mesti kan dia tanya dulu, dari mana? Buat siapa? Diteliti dulu. Tapi urusan begitu dia nggak was-was. Tapi giliran urusan sholat, dia was-was. Urusan wudhu, dia was-was. Ini adalah hal yang keliru. Bukan tempatnya. Kita harus berhati-hati di dalam apa yang kita makan. Dikatakan bahwasanya kul ma syi'ta, makan apapun yang kamu kehendaki, fata'amal mithlah, niscaya amalanmu sesuai dengan apa yang kamu makan. Kalau misalkan yang dia makan halal, amalannya halal. Yang dia makan haram, amalannya haram. Man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Yang makan makanan yang halal, anggota tubuhnya bakalan taat, mau nggak mau, disadari atau nggak disadari. Tapi yang makan makanan yang haram, anggota tubuhnya bakalan maksiat, mau nggak mau, disadari ataupun nggak disadari. Hakadha. Wa kana sayyidina Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tuh urusan makanan sampai dia tanya dari mana? Apabila ada makanan ini dari mana? Dari fulan dapat dari mana? Ditelusurin sampai orang kelima atau sampai orang ketujuh. Al-Imam Syekh Abdul Wahhab Sya'rani bilang, saya alhamdulillah saya baru bisa bertanya sampai orang ketiga doang. Gitu. Nah kita paling enggak orang pertama deh. Orang pertama masuk restoran tanya dulu ini halal apa enggak. Bukan udah habis 2 piring baru nanya ini halal enggak. Enggak berhati-hati di dalam hal yang demikian tersebut. Dikatakan oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar la yutagabbal dzalika minkum illa biwara'in hajiz." Seandainya kalian salat, banyak salat tahajud sampai bongkok nggak bisa lurus, itu apa namanya, tulang belakangnya. Seandainya kalian puasa sampai tubuh kalian kurus kering kayak lidi, kayak senar, nggak bakalan diterima itu sholat, itu puasa nggak bakal diterima kecuali kalau engkau bersikap dengan sikap wara', berhati-hati dari yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tariqah Al-Ba'alwi, tariqah Bani Alwi, tariqah Sadah, itu tariqah mereka itu adalah al-ilm wal amal wal khauf wal wara' wal ikhlas. Ilmu, amal, wara', keberhati-hatian dari yang syubhat apalagi yang haram, wal khauf, takut kepada Allah, wal ikhlas, tulus di dalam beramal. Da'ma yaribuk, di dalam masalah makanan tinggalkan yang meragukan. Tinggalkan yang meragukan. Hatta ba'dus salihin, kalau dia enggak menemukan makanan yang betul-betul halal di hatinya dia, makan daun. Makan daun, beneran makan daun. Disebutkan ini di Tanbihul Mughtarin Sya'rani, disebutkan juga di Ihya Ulumuddin lil Ghazali daripada riwayat mereka, keberhatian orang-orang dahulu. Ibrahim bin Adham itu untuk hidupin dirinya dia kerja di kebun.
kebun anggur. Majikannya datang setelah berbulan-bulan Ibrahim bin Adham kerja di situ. Majikannya pas lagi datang, tolong ambilkan saya anggur yang manis. Siap. So, dibawain nih anggur yang manis. Makan, asam. Yang manis, ambil. Diambilin lagi, bawa asam lagi. Saya minta yang manis, dibawain lagi asam. Kamu nggak tahu di mana letak anggur yang manis? Nggak tahu. Kamu berbulan-bulan kerja sama saya di kebun anggur, nggak pernah nyobain satu pun? Saya digaji untuk ngejaga, bukan untuk makan. Saya nggak dapat izin untuk memakannya. Subhanallah, sampai segitunya. Lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha, katanya Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau kita tidak berhati-hati dari yang syubhat seperti ini, maka kita nggak bakal menjadi orang besar kecuali dengan keberhati-hatian yang semacam ini. Orang sekarang wara' mereka itu seperti wara'nya Badui. Tahu wara'nya Badui? Ada syuyukhna cerita kejadian benar. Orang rupanya nih ceritanya seperti baru hijrah gitu, baru pengen balik, baru mau benar, cuma nggak ketemu guru yang benar yang ngebimbing dia. Alhasil emang dasar wataknya maling udah. Sekali tuh dia mau balik, tahu-tahu datang temennya dia bawa anak kambing, buru-buru masuk ke rumahnya. Ayo potong. Kenapa? Saya habis ngambil nyolong kambing, nemu ada kambing di jalanan, begitu. Saya pinjam pisau buat motong, dipotong. Kemudian begitu dimasak, bilang hadza haram. Bilang udah, lu nggak mau makan diam aja, saya mau bikin sendiri. Begitu terus dia bilang saya pinjam panci, pinjemin panci. Minta air buat bersihin buat ini, ya silahkan. Minta bumbu, ambil di dapurnya semua barang dipakai, sampai udah jadi sop kambing. Udah jadi sop kambing harum enak. Mau gak? Haram. Tapi kalau dipikir-pikir iya sih, bumbunya punya saya, kuahnya juga punya saya, akhirnya pancinya punya saya, api buat masaknya juga dari saya, yang dipakai dapur saya juga. Jadi teknisnya yang haram dagingnya, kuahnya sih nggak haram. Jadi saya minta kuahnya aja deh. Minta, yaudah ambil panci yang lain, minta kuahnya. Pas lagi dituangin ada daging ngambang. Begitu tuh daging kesenggol begitu, masuk ke dalam panci. Nah, masuk tuh dagingnya. Begitu. Bagaimana? Haram nih. Tunggu dulu. Kamu yang jatuhin bukan? Enggak, saya nggak jatuhin. Oh, kalau gitu dia jatuh sendiri itu hukumnya halal. Kalau dia jatuh sendiri itu hukumnya halal. Fatwa sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana mau jadi orang benar? Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kepada yang yakin di dalam masalah makanan. Begitu juga yang penting juga di dalam masalah belajar kita berguru. Kita mau ngaji, belajar, cari guru yang yakin. Enggak cuma sekedar saya nemu guru. Nemu guru udah kayak nemu apaan di jalanan. Saya nemu guru. Di mana nemunya? Di dunia maya. Saya nemu guru di internet, saya nemu guru di Facebook, saya nemu guru di Instagram, saya nemu guru di YouTube. Nemu guru, kenal? Enggak kenal begitu. Tapi saya lihat sih followernya banyak. Kamu kenal? Ada sanadnya? Enggak tahu, tapi followernya banyak. Begitu, itu yang penting. Nah, ini keliru. Lihat sanadnya nyambung enggak? Sanad keilmuan mata rantai. Ini ngajinya sama siapa? Begitu. Sama gurunya adalah fulan nih gurunya, dia ngajinya sama siapa? Ada gurunya lagi di atasnya, guru di atasnya ngaji sama siapa? Terus silsilahnya cari tahu. Begitu. Bersilsilah dengan silsilah yang jelas di dalam keilmuan dia. Silsilah di dalam nusus, nas syariat. Sanad di dalam keilmuan daripada nusus, dan juga dari pemahamannya juga bersanad. Ngajinya bersanad, kitabnya bersanad, tapi pemahamannya ngarang sendiri. Nah, ini yang keliru, ini yang salah. Pemahamannya juga harus pemahaman yang bersanad. Kayak kita sekarang nyampaikan begini, dari setiap hadis yang kita sampaikan, kita mendapatkan pemahaman yang sama yang kita dapat dari guru kita mendapatkan pemahaman yang sama yang didapat dari gurunya terus.
Kemudian juga da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Cari, tinggalkan yang membuat kita ragu, tinggalkan kepada yang tidak meragukan, kepada yang kita yakin. Tinggalkan yang meragukan. Di dalam kita belajar. Sebab Ibn Sirin bilang tuh di Muqaddimat Sahih Muslim, disebutkan itu tentang masalah sanad. As-sanad min khususiyati hadhil ummah. Sanad keilmuan, mata rantai keilmuan adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Terus dikatakan oleh beliau, inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama. Lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita, sumbernya dari mana. Ini adalah agama. Lihat-lihat kita ngambilnya dari mana. Laula sanad lagala man sya'a bima sya'. Kalau bukan keberadaan sanad, maka orang bakal ngomong seenak perutnya. Begitu. Dan ini apa yang saya sampaikan persis semuanya yang saya dengar dari guru saya waktu ngomong masalah sanad, hal yang sama juga. Sebagaimana beliau pertama dengar dari gurunya tentang ini, juga kalimat-kalimat yang sama seperti yang kita sampaikan ini. Bersilsilah. Kemudian juga kita sekarang mau cari dokter buat operasi. Kita milih dokter buat beranak, kita milih. Dokter buat operasi, oh ini divonis begini, saya mau cari alternatif lain. Kita mau cari, ini dokternya dari mana? Begitu. Belajarnya sama siapa? Sekolahnya di mana? Begitu juga, kita nggak bisa nerima fatwa dokter tentang penyakit jantung, tapi kita ambilnya dari dokter, dari bidan. Loh, kan di rumah sakit juga dia. Bidan. Begitu. Ini urusan jantung. Bahkan seandainya ini dokter ahli kandungan, nggak bisa kita terima fatwa dia tentang jantung. Nggak bisa kita terima fatwa tentang jantung. Nah begitu juga urusannya masalah ginjal, nggak bisa nanya tentang ginjal kepada dokter otak. Ini sakitnya mata yang bermasalah, dia tanya tentang mata kepada kepada dokter ginjal. Nggak bisa, beda. Bahkan di dalam masalah kedokteran tersebut. Begitu juga, nggak setiap orang yang di rumah sakit berarti dia ngerti pengobatan. Diambil pendapatnya dia. Ini mau tanya, saya mau konsultasi Pak, saya mau lihat ada orang di rumah sakit, saya mau konsultasi ya tentang masalah penyakit saya, penyakit jantung, katanya mesti mesti operasi, mesti bypass, mesti apa segala macam. Begitu. Difatwakan, ya lakukan, laksanakan. Begitu. Siapa? Tukang sapu di rumah sakit. Ini namanya keliru. Dan kita urusan begini, oh kita jeli. Wah, harus berhati-hati, nggak bisa kita terima. Harus cari tahu siapa orangnya. Tapi kalau urusan agama, kita terima pendapat siapa aja kita terima. Siapa aja kita terima. Tukang parkir ngomong, wah kita terima. Tukang becak ngomong, kita terima. Begitu ahli bangunan ngomong, kita terima. Apa semua bidang punya kehormatan kecuali bidang ilmu agama. Siapapun bebas berbicara di dalamnya, itu penistaan di dalam agama. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadziba. Jangan kamu mengucapkan dengan lidah dustamu ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Enggak boleh. Sayyidina Syafi'i itu juga beliau menyebutkan ajra'ukum lil futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat berfatwa, yang paling nekat masuk neraka. Sahabat Rasulullah semuanya ulama. Tapi yang berfatwa di antara mereka itu fatwa kembalinya hanya kepada 8 atau 7 orang dari sahabatnya Rasulullah. Tuh. Mereka yang menjadi rujukan fatwa di antara para sahabat tersebut. Semuanya ulama, tapi urusan fatwa ada 7 atau 8 orang merujuk kepada mereka. Nah itu setiap orang tersebut ketika ditanya tentang suatu pertanyaan, diminta fatwanya, dia menghindar. Tanya kepada fulan, sahabatku, dia juga ahli fatwa. Tanya kepada dia, saya nggak berani jawab. Orang kedua, mufti itu bilang, enggak, tanya kepada fulan, orang ketiga. Terus orang keempat, kelima, keenam, sampai balik ke orang pertama. Wah, kamu lagi? Iya, nggak ada yang mau jawab. Semuanya menghindar, memberikan fatwa. Katanya Sayyidina Al-Hasanul Basri bilang, kalian ini, ketika beliau menegur ulama di zamannya, kalian ini lagi jalan di jalanan, tahu-tahu ditanya tentang suatu masalah, langsung dia jawab dengan cepat. Kalau pertanyaan yang sama ditujukan kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, niscaya Umar ibnul Khattab bakal kumpulkan majelis syura untuk membahas masalah itu. Tapi ini ditanya halal, haram,
kafir, munafik. Kalau Umar bin Khattab yang ditanya, dia nggak bakal berani jawab. Dia akan kumpulkan, dia bakal buat sidang, syura, semuanya dikumpulkan, ahli syuranya dia untuk mengkaji masalah tersebut. Tapi orang sekarang nekat untuk urusan begitu, bahkan yang bukan ahlinya. Ada sebagian orang, la ilaha illallah. Ini abah saya cerita dulu. Bahwasanya kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dulu tuh di Betawi itu ada 3 ulama besar. Yang pertama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, yang kedua Al-Habib Ali bin Husain, yang ketiga kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada satu orang kaya hartawan, dikiranya orang kaya bebas begitu. Dia hobi sama anjing, cinta sama anjingnya dia. Sampai berenang bareng sama anjingnya begitu, sampai makan bareng sama anjingnya, tidur bareng sama anjingnya. Datang kepada Al-Habib, orang-orang bilang, ini haram, najis, nggak boleh. Lu kagak ngerti. Saya mau tanya ke Habib Ali Kuitang. Datang ke Habib Ali Kuitang, orang yang paling sepuh, paling alim di zaman itu, bilang, ya Habib Ali, saya punya anjing, saya makan bareng, tidur bareng. Orang-orang bilang katanya haram, najis. Bilang betul, itu haram, najis, nggak boleh. Oh ya udah, pulang ke rumahnya, Habib Ali nggak ngerti, nggak ngerti. Akhirnya tanya ke Habib Ali bin Husain Al-Attas. Datang ke Habib Ali bin Husain, Habib Ali, ini punya anjing, begitu, boleh nggak saya makan bareng sama dia? Wah, itu najis, haram, najis. Oh ya, dia nggak berani ngomong di depan. Pulang sampai rumah, Habib Ali bin Husain juga nggak ngerti, nggak paham. Akhirnya datang ke kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Begitu datang, bilang, Habib, udah tanya ke Habib Ali bin Abdurrahman, katanya najis. Habib Ali bin Husain bilang najis. Saya mau tanya deh, kalau menurut Habib bagaimana, najis gak? Bilang, kamu begitu, artinya makan sama anjing, kamu begitu dengan anjing, enggak najis. Hah? Iya, kamu ya dengan anjing tidak najis. Begitu. Oh iya, girang dia. Ini baru ulama. Ini baru ulama, yang lain mah nggak ngerti. Pulang, ayah kami cerita, dikirim beras, dikirim macam-macam buah, begitu. Akhirnya sampai berita itu ke telinga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habib Ali bin Husain. Dipanggil dia Salim. Fulan datang ke ente bilang katanya nggak najis. Iya, saya bilang begitu. Kenapa? Kan ada kitab. Iya Habib, saya ngerti, tahu ada kitabnya. Saya nggak bilang anjing tidak najis, saya bilang dia dengan anjing tidak najis. Kok begitu? Iya, dia udah tanya ke Habib Ali bin Abdurrahman, bilang Habib Ali nggak ngerti. Tanya ke Habib Ali bin Husain, nggak ngerti. Terus udah nanya ulama besar, masih nanya sama saya. Itu bukan cari kebenaran, mencari pembenaran. Ini orang begitu emang demennya sama anjing, begitu ya udah, wataknya watak anjing sama anjing nggak najis. Keselak kan tuh dengernya kan. Ketawa Habib Ali bin Husain, ketawa Habib Ali bin Abdurrahman. Oh, penjendan. Sampai tuh omongan ke orang tersebut, dia marah-marah. Ini bukan Salim Jindan, ini Salim Jamban, dia bilang. Oh, marah. Habis dikasih tahu, dinasehatin, dia nggak terima. Begitu, udah kelas. Anjing sama anjing nggak najis, dibiarin. Dak. Tinggalkan, biarkan. La ilaha illallah. Makanya mau berguru, lihat-lihat. Apalagi orang zaman sekarang tuh kadang kalau mau bertanya, dia nanya bukan nyari kebenaran, nyari pembenaran. Dia nanya, dia mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Berupaya memelintir ucapan orang alim, ambil sepotong begitu untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Walidzalik, kita berhati-hati di dalam belajar. Hati-hati, lihat bergurunya sama siapa. Jangan mudah terpukau dengan popularitas, massa yang banyak, pengikut yang banyak. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Yang kita udah yakin, bismillah, tinggalkan. Tinggalkan yang meragukan kepada yang kita sudah yakin. Kita alhamdulillah hidup di bumi Indonesia. Di Indonesia ini Islam menyebar secara masif di zamannya Wali Songo. Semua masyarakat Indonesia tahu Wali Songo orang benar.
Semua masyarakat Indonesia tahu Wali Songo membawa hidayat. Metode mereka metode yang terbaik. Dakwah mereka dakwah yang terbaik, mencerminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode yang santun, metode yang berakhlak, yang menarik masyarakat. Semuanya kita yakin. Ambil yang yakin. Jangan tahu-tahu ada metode baru. Kayak ini keren nih. Kenapa? Populer. Populer, cocok dengan agenda revolusi kita. La haula wala quwwata. Agama bukan ngikut agenda revolusi. Tapi semua harus tunduk kepada agama, bukan agama yang ikut kepada revolusi. Karena itu ambil apa yang sudah kita yakin di dalam belajar, di dalam dakwah, di dalam metode cara berdakwah, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berada di zaman banyak orang nyodorin macam-macam kepada kita, terutama kepada orang awam. Enggak berarti apa namanya yang kita maksud awam di sini, awam di dalam ilmu agama. Mau ilmunya setinggi langit, ya, tapi kalau dia enggak faham akan agama, maka dia awam di dalam agama. Zaman sekarang maaf ulamanya aja awam, apalagi awamnya. Awam. Kita ngomong apa adanya. Masalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, makna akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah, kalau disebut tentang akidah ahli sunnah wal jamaah adalah yang dibukukan, yang didiwankan, yang dibukukan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Dua imam besar, mereka adalah mujaddid di dalam bidang akidah. Mereka memutuskan untuk menulis dan mencatat akidahnya Rasulullah, akidah yang dianut oleh Nabi, akidah yang dianut oleh para sahabat, akidah yang dianut oleh para tabi'in. Ingin mereka tulis dan mereka bukukan. Kenapa? Ketika bid'ah di dalam akidah itu mulai bertebaran di mana-mana. Nah, maka mereka bukukan biar tidak ada orang yang melakukan penipuan atas nama akidah tersebut. Mereka bikin buku akidah tersebut bukan akidahnya mereka, tetapi akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat, akidahnya ahlul bait wa tabi'in. Nah, mereka bukukan itu semuanya dengan adillah mutawatirah, dengan hadis ya, yang lengkap, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Intinya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah cirinya satu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ngikutin sunnahnya Nabi, ikut kelompok mayoritas. Di dalam sunnahnya Nabi nggak ada mengkafirkan sesama muslim. Tuh. Tidak ada mensyirikkan sesama muslim. Tidak ada membid'ahkan sesama muslim. Ada orang teriak, ini bid'ah. Sesat, nggak dilakukan oleh Nabi. Oke. Nabi Muhammad SAW sebutkan satu hadis yang Nabi pernah mengatakan kepada muslim lain, kamu bid'ah. Ada gak hadis yang Nabi membid'ahkan muslim lain? Adakah hadis yang Nabi mensyirikkan muslim lain? Kamu musyrik. Ada gak Nabi mensyirikkan seorang muslim atau mengkafirkan seorang muslim? Orang yang mengklaim saya pembela tauhid, saya pengikut sunnah, tetapi mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan, maaf, sunnah siapa yang kamu pakai? Enggak ada dalam sunnah Nabi mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan, tidak ada. Tapi itu yang kita tahu, itu sunnahnya Khawarij, sunnahnya syaitan, sunnahnya iblis yang mengkafirkan sesama muslim. Dan nggak ada ajaran manapun juga. Wali Songo datang ke Indonesia mengislamkan, bukan mengkafirkan, ya kan? Mentauhidkan, bukan mensyirikkan. Mensunnahkan, bukan membid'ahkan. Masukin orang ke dalam Islam susah. Kenapa ngafirin orang gampang banget? Orang dulu ngislamin orang, datang nih kuculuk-kuculuk Ustadz, ya, dia mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membid'ahkan orang. Ajaran siapa? Bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik
ahlu sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi. Bukan sunnahnya setan, bukan sunnahnya Khawarij. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperangin oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah orang yang gemar mengkafirkan orang yang beda pandangan dengan mereka. Sayyidina Ali dikafirkan, diperangi, dianggap darahnya halal untuk dibunuh. Terus ditanya Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana pendapatmu tentang kaum tersebut? Maka Sayyidina Ali mengatakan, ketika ditanya, akufaruhum, ya Imam Ali, apakah mereka orang-orang kafir? Maka Sayyidina Ali bilang, minal kufri faru, mereka bukan kafir, justru mereka anti kepada kekafiran. Amunafiqun hum, apakah mereka orang munafik? Sayyidina Ali menjawab, innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katsira. Kaum munafikin enggak berzikir kecuali sedikit, dan mereka adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dibagusin nama Sayyidina Ali. Padahal itu orang mengkafirkan Imam Ali dan menghalalkan darahnya dan memerangi, membunuhi banyak sahabat. Kalau begitu siapa mereka ini? Kamu nggak rela kita namakan mereka kafir, kamu nggak rela kita namakan mereka sebagai munafik. Terus siapa mereka? Mereka hum ikhwanuna, mereka saudara kita, baghaw alaina, yang memberontak kepada kita, tapi mereka tetap saudara kita. Mereka memberontak tapi mereka adalah saudara kita, bukan kafir, bukan munafik. Nggak kayak orang sekarang, beda urusan dunia munafik, beda urusan dunia, beda urusan menu, makannya nih beda menu, wah nggak sama, ente kafir berarti. Ya, ini kan, ini manusia hidupnya di mana sih? Hidupnya di mana? Begitu. Manusia purba yang kayak begini, terbelakang. Bukan masalah kampungan, apa namanya? Primitif cara berpikirannya, cara berpikir manusia purba. Begitu. Ngelihat TV nggak nyala, diambil pentungan, hancurin. Manusia purba yang kayak begitu. Kalau manusia berakal kan dia cek dulu, oh belum dicolok, colok. Begitu. Oh belum dipencet, pencet. Kata. Ini beda, dianggap beda partai seperti beda agama. Beda calon seperti beda Tuhan. Padahal sama-sama muslimin. Hal yang macam begini kekanak-kanakan. Kekanakan. Terus, tapi ini ulama. Ulama apa? Ulama apa? Begitu. Kita dibodohin sama orang-orang macam begini. Maaf. Mau ngambek nggak apa-apa, sudah biasa diambekin. Begitu. Biarin. Nggak apa-apa. Ulama yang kita kenal, mereka nggak mengajak kecuali kepada Allah. Nggak pernah ngajak ke partai. Nggak pernah ngajak ke calon tertentu. Coblos ini. Nggak ada ulama nyoblos begitu. Ulama yang saya kenal, nggak ada yang begitu. Atau ngajak kepada partai ini, enggak. Bahkan mereka ketika ada orang mau ngaji, mereka, kamu mau ngaji di sekolah saya, di madrasah, enggak. Mereka cuma ngajak kepada Allah, enggak ngajak kepada organisasinya, enggak ngajak kepada madrasahnya, enggak ngajak kepada masjidnya, enggak ngajak kepada metodenya. Begitu. Mau pakai majelis mana aja, ormas mana aja, yang penting nyampainya ke Allah, enggak jadi masalah, enggak harus lewat saya. Oh, saya punya sedekah, lewat mana aja nggak jadi masalah, nggak harus lewat saya disalurkannya, silakan. Tapi sebagian orang dia mau mengkangkangi jalan menuju surga. Jalan surga cuma lewat kolong saya doang. Kalau nggak lewat saya, nggak nyampe ke surga. Memonopoli jalan surga. Begitu. Kamu kalau beda sama saya, berarti kamu beda sama Islam. Kalau kamu beda sama saya, kamu ngebantah saya, kamu ngebantah Nabi. Beda sama saya, berani macam-macam sama Tuhan. Begitu. Kapan dia jadi Tuhan? Yang kayak begini. Jadi menganggap Islam adalah saya, Nabi adalah saya, Tuhan adalah saya. Nah ini yang keliru. Ini yang tidak benar. Wah, dak mayaribuk. Tinggalkan yang meragukan kita kepada yang tidak meragukan. Dalam masalah dakwah, kita alhamdulillah dakwah di Indonesia, dakwah Islamiyah di Indonesia bukan baru kemarin datangnya, bukan baru tahun lalu, bukan baru sejak reformasi. Enggak, dari zaman Wali Songo, dari sebelum Wali Songo, dakwah di Indonesia, masya Allah, makmur. Wali Songo datang ke Indonesia. Saya mau tanya,
Berapa kuil yang dihancurin sama mereka? Nggak ada, masih pada utuh tuh kuil-kuil kan? Candi-candi masih utuh. Berapa patung yang dipecahin sama mereka? Nggak ada, sama sekali. Berapa manusia yang disembelih sama mereka? Tidak ada. Dari orang-orang tersebut, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Itu dakwahnya mereka. Da'ma yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Alhamdulillah. Mesti di dalam setiap zaman itu ada orang-orang yang memang zahirin alal haq, menonjol di dalam menyebarkan yang hak, nggak peduli dengan cemoohan orang yang mencemooh, dengan bulian orang lain, nggak peduli. Begitu. Kenapa? Ada individu-individu tertentu min ahlil haq yang memang menonjol begitu untuk menjadi simbol dan dilihat oleh masyarakat sehingga orang nggak bingung jalan hidayat, ya ada begitu. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi ada maujudin yang semacam itu. La tazal ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haq. Senantiasa mereka menunjukkan berada di jalan yang hak. La yadurruhum man nawahum. Yang memusuhi mereka, yang membuli mereka, tidak membahayakan mereka. Enggak diambil pusing, enggak digubris. Tetap ada orang yang macam begitu. Walaupun minoritas di medsos, minoritas di berita. Begitu. Tetapi hati masyarakat nggak bisa memungkiri. Tapi saya kok ngelihat dia adem ya. Tapi saya ngelihat duduk sama dia kok tentram ya. Hati tuh nggak bisa dibohongin. Orang-orang tersebut amsal di antaranya adalah Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibni Syekh Habib Bakar bin Salim yang di zaman ini memikul bendera dakwah dan juga guru besar dari mayoritas para pendakwah yang ada di zaman sekarang ini di seluruh dunia. Memiliki banyak muridin dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari Asia, di mana tempat semuanya. Begitu juga Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, begitu juga Syekhana Al-Habib Ali Al-Majhur, begitu juga Syekhana Al-Habib Ibrahim Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, begitu juga Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Umar bin Hamid Al-Jailani, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf, fulan di antara nama-nama tersebut, Masya Allah. Itu yang kalau mau kita sebutkan, seperti Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddar yang seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah, seumur hidupnya nggak pernah keluarin kata-kata yang kotor dari mulutnya, nggak pernah mengucap kata-kata yang kotor dari mulutnya. Masya Allah. Yang orang yang kalau ngelihat dia begitu ingat kepada akhlaknya Nabi, ingat kepada sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakata. Udah ada yang jelas, kenapa lu cari yang kagak-kagak? Udah ada jalan tol, kenapa nyari kepada yang nggak jelas? Wah, tapi ini ada labelnya. Labelnya apa? Ahlul Bait, cucu Nabi. Bentar. Sini. Nabi bilang di dalam hadis, Ahlu baiti kasafinati Nuh. Ahlul baitku seperti bahteranya Nabi Nuh. Betul. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharig. Yang naik di atas bahtera tersebut dia bakalan selamat. Yang nggak mau naik bahtera tersebut tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang naik di dalam bahteranya tersebut, bahtera itu siapa? Bahtera dari mayoritas ahlul bait, orang-orang yang menjalankan tariqah ahlul bait, simbolnya ahlul bait seperti Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidhi, Muhammad Al-Nagib, Sayyidina Isa Rumi, Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa, Imam Ubaidillah bin Ahmad, Alwi bin Ubaidillah, Imam Muhammad Maula Sawma'ah, Imam Ali Khala Agasam, Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Imam Muhammad Sahib Marbat, Imam Alwi Al-Imam Alawi Ammal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat yang merupakan kakeknya Wali Songo. Kemudian juga Imam Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih, kakeknya Wali Songo juga. Kemudian Imam Abdurrahman Al-Segaf, Imam Al-Haddad, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas, fulan dari nama yang kita sebutkan itu. Mereka semuanya dengan tariqah yang sama, dengan metode yang sama, dengan akhlak yang sama semuanya. Siapapun yang naik di bahtera tersebut yang ada mereka di situ selamat. Walaupun dia hewan, binatang naik ke bahteranya Nabi Nuh, tikus selamat, ular selamat, serigala selamat, hatta anjing naik selamat. Begitu. Tapi yang nggak naik bahteranya Nabi Nuh,
tenggelam walaupun anak sendiri, betul gak? Walau anaknya Nabi Nuh bilang enggak, saya nggak mau naik sama bapak saya, dia turun begitu tenggelam. Nah kita jangan ngikutin anak Nabi Nuh yang turun dari perahu, yang keluar, yang melenceng dari jalannya Nabi Nuh, jangan kita ikutin. Anaknya Nabi Nuh ada banyak, solihin, aulia, ambia, begitu. Satu yang melenceng, kita ikutin yang melenceng. Begitu juga, cucu Nabi bukan Nabi. Cucunya Nabi Muhammad SAW yang istiqomah ribuan, banyak. Kenapa ada satu telur busuk, itu yang kita ikutin. Begitu. Yang keluar dari perahu, itu yang kita ikutin. Jangan ikutin yang keluar dari perahu, tapi ikutin yang berada di dalam bahtera tersebut, yang ada di dalam perahu tersebut. Semua tahu cacian hukumnya haram dilakukan oleh laki, perempuan, penyanyi rock, pedangdut ataupun pendakwah. Semua tahu cacian hukumnya haram. Terus kalau dia yang lakukan jadi halal, kata siapa? Pembodohan dari mana? Begitu. Soalnya gimana ya, pandangan politik saya sama dia sama sih. Jadi agama begitu kita plesetkan gara-gara urusan politik. Nggak bisa seperti itu. Artinya orang mau keluar urusan dia sendiri. Begitu, akan tetapi da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ada ribuan menempuh perahu jalan tersebut, perahu kapal yang kuat. Kenapa kita ngikutin yang kagak jelas? Daripada jalan metode tersebut bertentangan dengan madhab Syafi'i, bertentangan dengan Imam Malik, bertentangan dengan Ahmad bin Hanbal, bertentangan dengan Abu Hanifah, bertentangan dengan Tariqah Sa'ad Bani Ali, bertentangan dengan Al-Faqih Al-Muqaddam, bertentangan dengan Imam Al-Muhajir, bertentangan dengan fulan. Kenapa kita mau ikutin? Begitu, ikutin yang ada di dalam bahtera. Cucu Nabi yang ada di dalam perahu. Begitu, yang mayoritas. Bukan ada satu yang menyimpang, terus kita, saya mau ikutin dia. Kenapa? Soalnya saya sama dia partainya sama, coblosannya sama, begitu, orientasi politik saya sama. Nah ini adalah hal yang keliru. Da'ma yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Sampai dulu tuh ulama-ulama kita di zaman dahulu pendapatnya didengar dan diterima, bahkan kepada pemerintah yang non muslim di zaman tersebut nerima pendapat ulama dari para wali songo tersebut. Dibilang kenapa? Ini kan beda agama. Iya, tapi mereka ngasih nasihat kepada kita tulus, nggak punya agenda apa-apa. Walaupun beda agama, mereka tulus, nggak punya agenda, nggak kepengen apa-apa. Begitu. Beda sama yang sekarang, punya agenda, ngomong punya agenda, punya tujuan. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan, kepada yang udah jelas jalannya, di dalam dakwahnya, dalam akidahnya, dalam metodenya, dalam ilmunya, di dalam jihadnya. Jangan kita zaman sekarang terlalu gampang terbuai dengan jihad. Muslim sama muslim di belahan bumi, di mana itu namanya? Di Yaman, di Irak, di Afghanistan, di Libya, di Suriah. Muslim sama muslim, ini teriak jihad, kubu yang ini teriak jihad, yang ini ngebom yang ini bunuh yang ini, semuanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang mana yang mau kita percaya? Itu bukan jihad, itu jahat. Kalau mereka mentakbirkan Allah, nggak bakal menghunuskan pedangnya kepada muslim lain. Tapi yang mereka takbirkan partainya, yang mereka takbirkan adalah politiknya, pandangan politiknya, itu yang mereka takbirkan. Da'ma yaribuk, tinggalkan yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan. Jangan gampang terbuai dengan ajakan jihad, ajakan ini ya. Itu cuma menarik simpati umat demi kepentingan politik segelintir orang. Ya, enggak seperti itu. Jihad harus belajar, harus cari tahu seperti apa jihad, tapi caci maki itu jahat. Jihad tapi berbohong, jihad nggak tahajud, nggak bangun malam, jihad di jalanan tapi nggak sembahyang. Bagaimana mau jihad? Kata. Sebelum kita sholat isya mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Fadhalu.
Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Nama saya Hanif. Saya ingin bertanya bagaimana kiat-kiat dalam mengatasi was-was dalam ibadah, khususnya was-was saat salat dan saat menyucikan najis. Bagaimana kita membedakan perasaan wara dan juga was-was. Terakhir saya mohon doanya semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Habib. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang lain ada lagi? Sudah, khalas, alhamdulillah. Di dalam masalah was-was tersebut, was-was dalam urusan ibadat bukan ibadat. Bukan ibadat, bukan pengabdian kepada Allah. Justru meninggalkan itu semua adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini perlu konsultasi dan bertanya kepada ulama. Di antara menghilangkan was-was tersebut, ya tinggalkan aja sudah. Kita misalkan orang alim, orang yang punya ilmu, dia tidak akan was-was. Kenapa? Misalkan dia was-was dalam urusan salat, takbiratul ihram bersama niat di dalam bersamaan waktunya dengan takbiratul ihram. Diajarkan kita niat itu letaknya di dalam hati. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah, tujuannya adalah untuk memudahkan di dalam menghadirkan makna niat di dalam hati. Di dalam misalkan kita sekarang mau salat isya, yang wajib adalah usolli fardhul isya. Cuma itu doang. Kewajiban kita adalah usolli. Saya sholat fardu isya. Sholat isya fardu. Ada kalimat usolli, ada kalimat fardunya, ada isya. Begitu. Dan nggak harus diucapkan. Tetapi makna ini, ya pokoknya saya mau sholat isya. Allahu Akbar. Selesai gitu aja. Terobos saja. Begitu. Jangan kita hanyut. Udah begitu tahu-tahu setan ngebisikin, ayo kayaknya tadi masih kurang pas. Begitu, masih kurang pas. Kurang ngegreget. Jangan ikutin. Tinggalkan hal yang macam begitu. Sebab kita hanyut dengan pendapatnya dia nggak bakal menyelesaikan permasalahan begitu. Lah. Begitu juga di dalam wudu. Adalah dengan kewajiban berwudu, niat dalam berwudu. Nawaitul wudu, saya niat wudu. Atau niat tahara lis shalah, tahara li kada wa kada, raf'il hadath atau semacamnya. Atau yang simpel, saya niat wudu, saya wudu. Kita semua tahu ngambil air tujuannya untuk berwudu. Ketika kita membasuh ya ke wajah begitu dan kita ngebayangin ini wudu. Itu dia wudu. Selesai. Itu dia wudu. Ketika kita takbir, ini saya salat fardu isya. Dalam hati begitu. Itu dia. Enggak harus usolli fardhal isya 4 rakaat mustaqbilal qiblah ma'muman adaan lillahi ta'ala. Ini memang sunnah, tapi bukan gara-gara yang sunnah hingga yang wajib jadi terbengkalai. Ini kalimat panjang ini kita hadirkan di dalam hati saat takbir. Waduh, nah itu yang bikin orang, wah saya kurang satu kata tadi memikirkannya. Nggak harus menghadirkan ini lafaz yang panjang itu. Sebelum sholat, sebelum takbir, ya untuk memudahkan, usolli fardhul isya 4 rakaat mustaqbil imaman atau ma'muman adaan lillahi ta'ala. Tapi saat kita takbir, Allahu Akbar, kita mungkin saya sholat isya sekarang. Saya nih sekarang nih sholat fardu isya. Allahu Akbar, udah selesai. Beres. Begitu. Ya. Jadi jangan bingung urusan yang semacam itu. Di dalam di dalam niat. Sebab was-was dalam niat bukan ibadat. Tapi kalau mau was-was kita ngajinya sama siapa ya? Was-was apakah yang kita makan ini halal atau enggak? Was-was Allah ridho atau enggak kepada kita saat ini? Itu was-was tentang hal yang was-was. Saya nggak tahu akhir hayat saya begitu, tempat saya di surga apa di neraka. Nah, was-was kayak begitu itu ibadat. Tapi was-was urusan yang semacam ini itu bukan ibadat. Kalau perlu terobos saja, bablas saja, khalas. Fi aqwal ulama yang berkaitan tentang hal yang semacam ini. Makanya untuk setiap penyakit begitu dikonsultasikan kepada ulama tentang hal-hal tersebut.